Malaysia memanas. Demo besar-besaran buntut kekalahan memalukan dari Indonesia, pelatih dan Presiden FAM Malaysia dipecat. Ini faktanya. Nggak ada yang sadar. Walaupun banyak yang menghujat, ternyata diam-diam Indra Syafri punya strategi cerdas saat kalahkan Malaysia. Perjuangan belum usai. Pasukan Garuda Nusantara akan tantang Thailand di final. Indra Syafri harapkan keajaiban ini. Simak baik-baik. Gemparkan Malaysia. Kekalahan memalukan Malaysia atas Indonesia jadi duka tersendiri bagi fans Malaysia. Bagaimana tidak selama ini Timnas Malaysia U19 tidak pernah kalah dari Timnas Indonesia U19. Akan tetapi yang terjadi semalam malah Malaysia dibuat tak ada harga dirinya di depan ribuan fans Timnas Indonesia. Jelas ini sesuatu hal sangat memalukan buat fans Malaysia yang melakukan nonton bareng di beberapa titik negara Malaysia. Terlebih ucapan sombong Presiden FAM dan pelatihnya yang bisa membuat fans Malaysia semakin geram. Karena omongannya tak sesuai dengan realitanya di lapangan. Malaysia dibuat tak berdaya di tangan Timnas Indonesia. Dengan hal ini bisa saja fans Malaysia demo besar-besaran menuntut pelatih Timnasnya dan Presiden FAM Malaysia untuk segera dipecat secepatnya. Karena akhir-akhir ini sepak bola Malaysia sedang tidak baik-baik saja ketika berada di kepemimpinan Presiden FAM tersebut. Prestasinya yang semakin lama semakin menurun, bahkan sangat kalah jauh dengan prestasi Timnas Indonesia saat ini. Menurut admin, harusnya para petinggi sepak bola Malaysia harus sadar diri dan kurangi kesombongannya. Karena jelas sekarang Malaysia sudah nggak ada harga dirinya di kawasan ASEAN ini. Beberapa kali selalu mencatatkan prestasi yang buruk di turnamen-turnamen yang diikuti. Menurut kalian gimana guys? Dengan performa Malaysia akhir-akhir ini, apakah kalian senang jika Timnas Malaysia ini semakin hari semakin terpuruk? Hehehe. Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, pelatih Malaysia U19 Juan Torres Garrido membela diri usai dikalahkan Timnas U19 Indonesia di semifinal Piala AFF U19 2024. Malaysia kalah dengan skor 0-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 27 Juli 2024 malam. Pada laga tersebut, gol tunggal Timnas U19 Indonesia dibukukan oleh Alfahrezy Buffon di menit ke-78. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, timnya sudah bermain dengan baik meski mengalami kekalahan. Ia menegaskan laga semifinal berjalan ketat dan timnya sudah bermain sesuai game plan. Saya pikir kita sudah berusaha untuk mengontrol Indonesia, ujar Garrido. Kita punya banyak peluang, tapi mereka juga sangat baik di pertahanan akhir, lanjutnya. Ex-pemandu bakat Barcelona tersebut membela diri bahwa tim yang mencetak gol duluan di laga tersebut pasti akan diuntungkan. Terbukti, ketika Garuda Nusantara unggul, mereka mampu mengontrol jalannya laga dan memastikan kemenangan. Laga seperti ini di mana tim pertama yang mencetak gol akan diuntungkan dan hal itu terjadi, ungkap Garrido. Kami mencoba mengatur peluang yang kami punya hingga akhir laga. Meski begitu, saya tetap bangga dengan kerja keras tim, sambungnya. Ia pun mengatakan salah satu alasan kekalahan timnya adalah para pemainnya yang sudah kehabisan energi di atas menit ke-60. Waktu istirahat timnya yang sedikit dengan jeda 1 hari dengan laga sebelumnya disebut menjadi penyebab. Saya pikir kami kebobolan di babak kedua dalam periode 10 menit akhir ketika mengalami penurunan performa, tuturnya. Para pemain sudah sangat lelah setelah 50 hingga 60 menit. Banyak pemain kram. Ini normal karena waktu istirahat kita yang minim. Ya, kami tak punya energi lagi di akhir babak kedua, lanjut Garrido. Kekalahan ini membuat Malaysia gagal mempertahankan statusnya sebagai juara bertahan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri membongkar kunci sukses timnya mengalahkan sang juara bertahan Timnas Malaysia U19 di babak semifinal Piala AFF U19 2024.
Dia mengatakan komitmen pemain dan penyesuaian taktik menjadi formula keberhasilan Garuda Nusantara. Pertama, kerja keras dari menit pertama sampai 90 yang dilakukan pemain sangat berarti karena pemain bekerja keras dan bermain dengan komitmen kami, ungkap Indra Syafri di Surabaya. Selain itu, pelatih asal Sumatera Barat itu juga mengakui penyesuaian taktik menjadi faktor kemenangan Timnas Indonesia U19. Indra menjelaskan pergantian taktik berhasil meredam pola permainan ofensif dari Harimau Malaya Muda. Sebelum pertandingan dan hal-hal yang harus mereka ikuti dan di babak pertama kami melakukan formasi dengan 3-5-2. Setelah itu kita lihat situasi dan kami merubah dan perubahan itu yang membuat Malaysia ketinggalan 1-0 dan respons kami terhadap apa yang dilakukan Malaysia alhamdulillah berjalan baik. Jelas Indra. Ada celah yang dia manfaatkan, di mana kita di pinggir waktu babak pertama kalah orang. Setelah itu saya minta ke asisten pelatih menyiapkan 2 winger masuk dan kita ganti jadi 3-4-3. Menarik 1 gelandang dan 1 striker dan alhamdulillah respons kami terhadap situasi tersebut berjalan sesuai rencana. Lanjutnya, ya Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Malaysia U19 1-0 di semifinal Piala AFF U19 2024. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 27 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Gol tunggal Timnas Indonesia U19 terjadi setelah tembakan back squad Garuda Nusantara, Alvarez Buffon, membentur tiang gawang dan memantul ke kiper Timnas Malaysia U19, Muhammad Hasik. Kemenangan ini membuat Garuda Nusantara menembus final lagi setelah absen belasan tahun sejak edisi 2013. Sementara itu, Timnas Indonesia U19 dipastikan akan bersua dengan Thailand U19 di final Piala AFF U19 2024. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Perjuangan belum usai. Pasukan Garuda Nusantara akan tantang Thailand di final. Indra Syafri harapkan keajaiban ini. Simak baik-baik. Jadwal final ASEAN Cup U19 2024 mempertemukan 2 tim pemenang laga semifinal Indonesia versus Thailand. 2 laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 sudah digelar pada di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024. Pada laga sore hari, Thailand memastikan diri lebih dulu lolos ke final usai mengalahkan Australia dengan skor tipis 1-0. Hasil ini cukup mengejutkan mengingat performa Dean Sotjeroos di fase grup. Namun di laga semifinal, Thailand justru mampu mengejutkan dan tampil lebih solid. Satu-satunya gol Thailand tercipta pada menit ke-13 melalui kesalahan lini belakang Australia. Bek Australia Dylan Paul Leonard bermaksud memberikan batch pass kepada kiper Dylan Cullen. Namun Cullen gagal mengontrol bola dan hanya terpana melihat bola menggelinding ke gawang sendiri. Thailand mengunci kemenangan tipis 0 atas Australia meski mereka harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-68. Australia sendiri gagal menyamakan kedudukan hingga laga berakhir. Sementara itu laga malam hari antara Timnas U19 Indonesia versus Malaysia dimenangi oleh Garuda Nusantara juga dengan skor tipis 1-0. Timnas U19 Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan Malaysia hingga menit ke-77. Namun gol dari Alvarez Buffon pada menit ke-78 sudah cukup membawa pasukan Indra Syafri ke final. Gol Buffon bermula dari umpan Wilber Jardim dari sisi kiri. Umpan tersebut menimbulkan kemelut di depan gawang. Iqbal Gwijangge sempat melepas sepakan tapi masih membentur pertahanan Malaysia. Bola memantul, Buffon langsung melepas sepakan yang masuk ke dalam gawang. Skor 1-0 untuk kemenangan Indonesia bertahan hingga akhir. Malaysia gagal mencetak gol. Timnas U19 Indonesia akan menantang Thailand di final. Laga akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Senin 29 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas U19 Indonesia, Indra Syafri, akan berharap tuah Jawa Timur lagi untuk mengunci gelar.
Federasi Sepak Bola Malaysia FAM menyimpan keyakinan pada Harimau Muda untuk bisa mengalahkan Timnas U19 Indonesia di babak semifinal ASEAN U19 2024. Laga tersebut bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024 malam waktu Indonesia Barat. Timnas U19 Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup A. Tim asuhan Indra Syafri mengantongi poin sempurna dalam 3 pertandingan. Sementara Malaysia lolos dengan catatan 7 poin. Tim berjuluk Harimau Muda datang ke semifinal dengan catatan tim paling produktif. Malaysia jadi tim paling produktif dengan catatan 17 gol dalam 3 pertandingan. Sementara tim lawan juga paling sedikit kebobolan, yaitu baru 1 gol. Karena itu FAM yakin dengan persiapan Harimau Muda. Sekretaris Jenderal Sekjen FAM, Datuk Nur Asman Rahman, mengaku bahwa persiapan tim asuhan Juan Torres Garrido sangat baik. FAM yakin Malaysia bakal mengalahkan Timnas U19 Indonesia. FAM juga berani sesumbar bahwa tim asuhan Juan Torres Garrido bakal mempertahankan trofi juara ASEAN U19 dulu bernama Piala AFF U19. Sebagai informasi, Malaysia datang ke turnamen tahun ini sebagai juara bertahan. Semua persiapan berjalan lancar, ujar Sekjen FAM, Datuk Nur Asman Rahman, dan kami optimistis dengan peluang kami melawan Indonesia. Target kami adalah mempertahankan gelar dan melanjutkan sukses, ujarnya. Sementara Juan Torres yakin dengan peluang timnya. Malaysia bakal bermain cerdas menghadapi Timnas U19 Indonesia. Juan Torres Garrido meminta anak asuhnya bakal bekerja keras menghadapi Jens Raven dan kolega. Ini adalah pemain angkatan baru, kata Juan Torres Garrido pada sesi jumpa pers jelang melawan Timnas Indonesia. Kita hanya standby dengan berusaha berlatih dengan cerdas. Kita mengawali dengan baik dan mendapat kepercayaan diri. Saya pikir kami meningkat hari demi hari, ujarnya. Salah satu media asal Vietnam, Soha, menilai Malaysia memiliki peluang untuk mengalahkan Timnas U19 Indonesia. Sebagai informasi, Timnas U19 Indonesia bakal menghadapi Malaysia pada babak semifinal ASEAN Cup U19 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 27 Juli 2024 mulai 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas U19 Indonesia lolos ke semifinal setelah tampil impresif di babak penyisihan grup A. Tim asuhan Indra Syafri mampu menyapu bersih 3 laga yang dijalani dengan kemenangan. Rinciannya yakni mengalahkan Filipina 6-0, Kamboja 2-0, dan Timor Leste 6-2. Penampilan Malaysia di babak penyisihan grup C juga tak kalah apiknya. Malaysia memang hanya mampu meraih 7 poin dari 3 laga. Namun, Harimau Malaya Muda sukses mencetak 17 gol dari 3 laga tersebut. Hal ini membuat Malaysia menjadi tim yang paling produktif di sepanjang babak penyisihan grup ASEAN Cup U19 2024. Sementara itu, Soha menyoroti gaya bermain Timnas U19 Indonesia. Menurutnya, strategi Timnas U19 Indonesia mudah terbaca. Gaya bermain Indonesia di babak penyisihan grup cukup sederhana. Utamanya menyerang dari pinggir lapangan dan melakukan umpan silang ke dalam. Jika mereka tidak bisa lebih fleksibel, kemungkinan besar mereka akan terbaca oleh Malaysia, tulis Soha. Lebih lanjut, Soha memberikan pujian kepada Malaysia yang selalu tampil apik di ASEAN U19. Malaysia berhasil meraih 2 kali juara dari 3 turnamen sebelumnya. Sedangkan Timnas U19 Indonesia sudah puasa gelar sejak tahun 2013 silam. Saat ini, Malaysia memang belum berkembang seperti Indonesia. Namun di grup U19 mereka sangat kuat dengan menjuarai 2 dari 3 turnamen sebelumnya, tulis Soha. Atas dasar itu, Soha menilai Malaysia bisa mengalahkan Timnas U19 Indonesia nanti malam. Bila itu terjadi, Malaysia berpeluang mempertahankan gelar juara. Tak aneh jika malam ini Timnas U19 Indonesia digulingkan oleh Malaysia U19 untuk meneruskan ambisi kembali menjadi juara ASEAN U19, ujarnya.